Di era pandemi seperti ini, mengharuskan para pelajar untuk mengikuti pembelajaran secara online. Untuk itu, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pengaruh pembelajaran online terhadap tingkat kefokusan mahasiswa TC cohort 2019, khususnya eksakta di dalam mengikuti proses pembelajaran. Pengumpulan data akan kami sajikan di dalam dua metode, yaitu statistika deskriptif dan juga statistika induktif ataupun inferensial. Statistika deskriptif adalah statistika yang membahas tentang cara pengumpulan, penyederhanaan, serta penyajian data dari penelitian yang telah dilakukan agar mudah dipahami oleh pembaca sehingga informasi yang disampaikan akurat. Sedangkan statistika induktif adalah statistika yang membahas tentang cara menganalisis serta menarik kesimpulan dari data sebagai bahan untuk analisis lebih luas dalam suatu penelitian yang sedang dilakukan. Statistika inferensial itu terdapat dua jenis statistika berdasarkan persyaratan uji analisisnya, yaitu parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik memiliki karakteristik, yaitu data yang diambil dari populasi harus random, jenis data berupa interval ataupun rasio, dan ada persyaratan asumsi bagi data di mana data tersebut harus homogen dan normal. Dan ini dapat diuji dengan menggunakan rumus homogenitas dan juga normalitas. Sedangkan statistika non-parametrik merupakan kebalikan dari statistika parametrik. Penyajian data. Teknik sampling yang kami gunakan adalah random sederhana dengan populasi seluruh mahasiswa eksaktisi 2019 yang sejumlah 113 mahasiswa dengan detail sebagai berikut. Dan adapun sampel yang kami dapatkan melalui responden dari Google Formulir kami adalah 41 mahasiswa dengan detail sebagai berikut. Dan berikut adalah data tunggal yang kami dapatkan untuk matematika, bahasa Inggris, biologi, kimia, dan juga fisika. Berikut adalah ringkasan datanya, di mana kita dapat melihat sebelum online learning tidak ada mahasiswa yang memiliki tingkat kefokusan 1 ataupun 2. Akan tetapi selama online learning, terdapat 3 mahasiswa yang memiliki tingkat kefokusan 1 dan juga 10 mahasiswa yang memiliki tingkat kefokusan 2. Selengkapnya dapat teman-teman lihat dalam tabel berikut. Dan berikut adalah penyajian diagram batang dan juga penyajian diagram lingkarannya. Dan berikut pula adalah penyajian diagram scatter plotnya dan juga kurva distribusi sebelum online dan juga kurva distribusi selama online. Perhitungannya di sini kami sudah menyajikan tabel yang merupakan hasil perhitungan rata-rata, median, modus, dan juga kuartilnya. Dan karena kami menggunakan uji dua rataan sampel berpasangan, sehingga kami memerlukan standar deviasi. Dan standar deviasi dapat didapatkan dengan rumus sebagai berikut. N-nya dikurangi 1 karena ini untuk sampel, di mana N merupakan total datum dan juga XI di sini merupakan taraf tingkat kefokusan dan juga X merupakan rata-rata. Dan berikut adalah perhitungan sebelum online learning dan juga selama online learning. Kita kembali pada kurva distribusi tadi, dan di sini kita dapat membandingkan kurva distribusi sebelum dan juga selama online learning, di mana standar deviasi tadi selama online learning lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi sebelum online learning, sehingga kurva distribusi sebelum online learning lebih mengerucut atau lebih sempit. Kita dapat memperhatikannya di sini, kurva yang untuk sebelum online learning lebih mengerucut dan juga yang selama online learning lebih landai. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat kefokusan mahasiswa sampel sebelum online learning tidak beragam atau kebanyakan datumnya itu mendekati rata-rata. Kita dapat melihatnya bahwa sebelum online learning memang datumnya kebanyakan mendekati rata-rata di sini. Yang sejumlah tadi rata-ratanya adalah sekitar 4,09 di sini, dan paling banyak datanya memang pada tingkat kefokusan 4. Dan sedangkan untuk tingkat kefokusan mahasiswa sampel selama online learning cukup beragam atau lebih beragam dibandingkan dengan sebelum online learning, di mana terdapat taraf fokusan 1, 2, dan juga 5 di sini ya. Nah, kita masuk pada bagian pengujian. Di sini kami menggunakan pengujian rataan 2 sampel berpasangan. Nah, di dalam pengujian rataan 2 sampel berpasangan di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah apa saja yang harus kami lakukan di dalam melakukan pengujian ini. Yang pertama, kami menentukan hipotesis. Hipotesis kami mengambil H0 mu sebelum dikurangi mu sesudah sama dengan 0, dan H1 mu sebelum dikurangi mu sesudah lebih besar dari 0. Selanjutnya kita menentukan selisih dari data yang telah kita dapatkan. Nah, berikut ini adalah tabel data yang telah kita dapat. Nah, untuk tabel yang merupakan ungu merupakan tabel dari selisih data sebelum online learning dan data sesudah
online learning. Nah, setelah teman-teman menentukan selisihnya, kita dapat menentukan perhitungan yang pertama, yaitu mencari rata-rata dari selisih atau D-nya. Di sini kami mendapatkan 2,90. Nah, untuk lebih mudahnya teman-teman dapat menghitung rata-rata standar dan standar deviasi dan juga dihitung di dalam rumus-rumus Excel. Nah, di sini kami telah menggunakan rumus-rumus Excel sehingga kami menemukan rata-ratanya 290, dan di dalam menentukan standar deviasi kami telah mendapatkan 0,99. Selanjutnya kita menentukan dihitung. Nah, di sini kami mendapatkan nilai 18,67. Sesuai dengan rumus yang telah diberikan, yaitu rata-rata dikurangi D0 dibagi standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah datanya. Nah, di dalam langkah selanjutnya kita menentukan t-tabel. Di sini kita menggunakan alfa atau keterbatasan 0,05. Kami mendapatkan nilai t-tabelnya sebesar 1,684, dan teman-teman dapat melihat nilai t-tabel di dalam tabel distribusi T di buku Wartol. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah penerimaan, di mana ketika teman-teman memperhatikan di sini ada grafik daerah penerimaan. Di sini kita menggunakan satu daerah kritis, artinya kita pengujian satu arah di sebelah kanan karena lebih besar dari 0. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga nilai dari T hitung lebih besar dari tabel. Oleh sebab itu, T hitung jatuh di daerah penolakan H0. Oleh karena jatuh di daerah penolakan H0, artinya H1 diterima. Dari mini riset yang telah kami adakan, kami mendapat kesimpulan bahwa online learning sangat mempengaruhi tingkat kefokusan dari mahasiswa. Dari hasil pembahasan tadi dapat kita lihat bahwa tingkat kefokusan mahasiswa sebelum online learning lebih besar dibandingkan hasil tingkat kefokusan mahasiswa selama pembelajaran online. Beberapa solusi untuk kita yang memiliki tingkat kefokusan yang berkurang selama online learning ini. Yang pertama, yaitu kita mengecek terlebih dahulu sebelum memulai kelas atau pembelajaran apakah jaringan kita stabil ataukah tidak, sehingga ketika jaringan kita tidak stabil kita dapat memilih tempat yang jaringannya lebih stabil. Yang kedua, memilih lingkungan yang kondusif. Hal ini juga akan membantu kita untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah membangun komunikasi kepada keluarga dan orang-orang sekitar kita agar mereka mengetahui apa yang menjadi agenda kita di hari itu dalam pembelajaran sehingga kita pun tidak akan terganggu. Yang keempat, ketika kita memiliki kendala yang tidak memungkinkan kita untuk mengikuti pembelajaran, kita dapat menghubungi dosen atau menghubungi mahasiswa sebagai PIC dari mata pelajaran tersebut. Berdasarkan pengalaman dari riset kami mengambil saran penelitian, yaitu ketika kita memiliki populasi setidaknya 100 populasi. Nah, kita harus mengambil setidaknya 30% sampel, dan dalam pengumpulan data kita harus memperhatikan teknik sampling, serta dalam perhitungan kita harus memperhatikan taraf signifikansinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.